Positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Kita mungkin udah sering denger ya, kekuatan positive thinking. Biasanya kalau kita lagi ada masalah, orang di sekitar kita tuh akan menyarankan buat udahlah positive thinking aja. Tapi tahu nggak sih, ada sebuah artikel di New York Times yang menyebutkan bahwa positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Kok bisa sih? Menurut artikel tersebut, positive thinking itu bisa menipu pikiran kita seolah kita sudah mencapai tujuan, sehingga malah melemahkan usaha kita untuk mencapainya. Penulisnya memberikan contoh. Misalnya, kita gagal total saat ujian dan kita tipe yang positive thinking, pasti lulus. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, kita tuh bukan cuma sedih karena kegagalan tersebut, tapi kita juga jadi menyalahkan diri sendiri. Seharusnya aku bisa positive thinking nih sekarang. Aku harus ngambil pelajaran dari kesalahan ini. Tapi kok aku masih ngerasa sedih ya? Bayangin aja betapa menderitanya kalau kita punya mindset seperti itu. Dan penulisnya menggambarkan juga, situasi ini tuh bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua, dimana kalian merasa tidak berdaya dan bersalah karena merasa sedih, justru tuh kadang-kadang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Tentunya ini bukan berarti kita dilarang untuk berpikir positif ya, atau harus terus berprasangka buruk terhadap kehidupan. Justru filosofi Stoa ini mengajak kita untuk tetap hopeful, tapi juga realistis dalam menjalankan hidup. So, instead of just focusing on having only positive thoughts, we can practice mental contrasting, a method that helps us find balance between positive and negative thinking. Dan dengan metode ini, kita dianjurkan untuk membayangkan hasil yang diharapkan, sekaligus mengantisipasi hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui. Penelitian menunjukkan dengan melakukan ini, kita bisa mencapai tujuan dengan lebih baik dibandingkan dengan hanya membayangkan hal positifnya aja, ataupun hanya dengan berkutat pada hal negatif saja.